Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras. Video kali ini temanya adalah 2024 masih menggunakan kotak suara dari kardus. Pada pemilu 2024, bahan kotak suara masih terbuat dari kardus. Apakah KPU tidak melakukan evaluasi terhadap pemilu 2019 bahwa kotak suara dari kardus banyak kelemahannya? Bahan kardus sangat rentan terhadap air. Hal ini terjadi di pemilu tahun 2019. Akibat terendam air, banyak kotak suara yang rusak. Komisi 2 DPR setuju terhadap pemakaian ulang kotak suara kardus pada pemilu 2024. Selamat menyaksikan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan kembali menggunakan kotak suara kardus di pemilu 2024. Kotak suara kardus yang digunakan berbeda dengan versi pemilu 2019. KPU akan memperbaiki kualitas bahan kotak suara. KPU tetap menggunakan kotak suara dari kardus yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemilu 2019 yang sudah lewat. Sementara untuk pemilu 2024, bahan yang digunakan adalah karton duplek, kedap air seperti di pemilu 2019. Dengan spesifikasi barangnya diperkuat. Kotak suara kardus pemilu 2024 akan lebih kokoh. Dengan demikian, kotak suara tersebut tidak mudah rusak. Alasan tetap bertahan menggunakan bahan kardus untuk kotak suara, Ketua KPU yaitu Hasyim Asyari menjelaskan, menurut dia, jika menggunakan kotak suara aluminium rawan untuk dicuri. Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, kotak berbahan aluminium itu statusnya aset milik negara atau BMN. Kotak suara aluminium hanya harga jualnya tinggi. Kotak suara berbahan kardus akan kembali digunakan di pemilu 2024. Jadi di sini alasan dari bertahannya kotak kardus di 2024 ini karena harga jualnya setelah KPU selesai di dalam melaksanakan pemilu itu harga jualnya tinggi sehingga rawan untuk dilakukan pencurian. Hal itu lantaran mempertimbangkan anggaran. Nah, termasuk di dalamnya juga masalah anggaran. Komisi 2 DPR bisa memahami KPU untuk menggunakan kembali kotak suara kardus. Karena kotak suara kardus dapat mengefisiensi anggaran dalam jumlah besar. Dia mengatakan kotak suara dari kardus juga sudah teruji
pada pemilu 2019. Menurut Komisi 2 DPR, yaitu Rifki Nizami, kotak suara dari kardus cukup efektif. Yang kedua, dia juga sudah pernah di-exercise pada tahun 2019. Cukup efektif untuk menggunakan atau untuk digunakan di dalam pelaksanaan pemilu pada tahun 2019 maupun 2024. Mari kita lihat kondisi kotak suara dari kardus yang terjadi pada pemilu 2019. Pada awal diperkenalkan kotak suara pada tahun 2019, kondisinya sangat kuat. Sampai Ketua KPU pada saat itu terlihat bahagia sambil duduk di atas kotak suara dari kardus. Bisa jadi spek dari kotak suara kardus yang dipamerkan ini memang sesuai dengan yang diminta KPU. Kotak kardus tersebut saat diduduki tidak meleot. Kotak suara dari kardus sangat tidak tahan oleh genangan air. Hal ini terjadi sebanyak 680 kotak suara rusak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat akibat terendam air karena gudangnya kebanjiran. Hal ini tentunya membawa dampak terhadap penggantian kotak suara sebanyak yang rusak tersebut. Bila dihitung secara ekonomi, maka terjadi pemborosan. Sementara dari sisi keamanan, kotak suara dari kardus sungguh tidak aman. Bila kotak suara tersebut sudah terisi kertas pemilihan, maka akan dapat terjadi manipulasi suara pemilih. Sebaiknya perlu ditinjau ulang materi kotak suara dari kardus. Pengalaman berikutnya adalah kotak suara dari kardus sangat tidak tahan terhadap air dan rayap. Mengingat lokasi penyimpanan lembab, maka kardus kotak suara menjadi lembek. Kardus tersebut mudah sekali dimakan rayap dan gampang sekali rusak. Apakah kejadian seperti ini tidak menjadi pertimbangan dari KPU 2024? Alangkah pendeknya wawasan KPU dan Komisi DPR, yaitu Komisi 2, hanya alasan ngirit biaya, tapi justru akan membebani penambahan biaya untuk cetak kotak suara kardus ulang. Kerahasiaan dan kekuatan kotak adalah syarat utama untuk menjaga keaslian jumlah suara yang berada di dalam kotak tersebut. Alasan harga murah kotak suara dapat ditepiskan. Masih banyak kejadian-kejadian aneh terhadap kotak suara kardus ini, yang pada intinya mengarah pada hal-hal yang negatif dan tidak terpuji dalam rangka menuju pemilu yang jurdil. Masukan untuk KPU, bagaimana kalau bahannya terbuat dari plastik bening yang tebal, tahan banting, tahan air,
tahan rayap, dan tahan kecurangan. Baik rekan-rekan semua, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share.